Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Billy from the group of six. And in this video, I'm with my friends Fiona and Titin will explain the six thing about the ideology of translation and their description. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Billy dari kelompok 6 dan di video ini saya bersama teman-teman saya yaitu Fiona dan Titin akan menjelaskan materi ke-6 yaitu tentang ideologi penerjemahan dan penjabarannya. First, what is ideology? Ideology is an idea or ideas the treasure, someone to have a certain understanding. In other words, ideology is a person's understanding of expressing and conveying idea. And what is the relationship of ideology and translation? The ideology in question does not mean someone's understanding and translating something. Translating actually discuss the strategy or technique of translating of text that is done by other people in a translation work. In general, the ideology of translation is the right or wrong of a translation according to other people. So, the ideology of translation is the principle of the effectiveness and of a translation. Jadi apa arti dari ideologi itu? Bahwasanya ideologi adalah ide atau gagasan yang memicu seseorang untuk memiliki pemahaman tertentu. Dengan kata lain, ideologi adalah pemahaman seseorang dalam mengemukakan dan menyampaikan gagasan. Nah, kemudian apa hubungan ideologi dan penerjemahan? Ideologi yang dimaksud bukan berarti pemahaman seseorang dalam menerjemahkan sesuatu. Penerjemahan sebenarnya membahas strategi atau teknik menerjemahkan sebuah teks yang dilakukan orang lain pada sebuah karya penerjemahan. Nah, secara umum, ideologi penerjemahan adalah benar atau salahnya sebuah hasil penerjemahan menurut orang lain. Jadi, ideologi penerjemahan adalah prinsip tentang keefektifan sebuah penerjemahan. Okay, the next material might be ideological traits. The first, the ideology of exile. For recognizing ideology, the ideology of exile is a translation ideology that is oriented towards the short language. This ideology holds that the correct, acceptable, and good translation is accordant with the tasty and expectation of the reader. We want the presence of the short text, culture, or consider the presence of a foreign culture to be beneficial to society. Baiklah, saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri ideologi. Yang pertama yaitu ideologi pengasingan, correctionizing ideology. Ideologi pengasingan adalah ideologi penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber. Ideologi ini meyakini bahwa penerjemahan yang betul, berterima, dan baik adalah yang sesuai dengan selera dan harapan pembaca, yang menginginkan kehadiran kebudayaan teks, sumber, atau menganggap kehadiran kebudayaan asing bermanfaat bagi masyarakat. Okay, the second, domestic ideology. Domestication ideology. Domestic ideology is a translation ideology that is oriented towards the target language. This ideology believes that the correct, acceptable, and good translation is in accordance with the tastes and expectation of the readers by change foreign terms into the target language. There are three key terms put forward by adherents of this ideology, namely fluency, transparency, and the domestication. Baiklah, yang kedua yaitu ideologi domestikasi. Domestication ideology. Ideologi domestikasi adalah ideologi penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sasaran. Ideologi ini meyakini bahwa penerjemahan yang betul, berterima, dan baik adalah yang sesuai dengan selera dan harapan pembaca, dengan mengubah istilah-istilah asing ke dalam bahasa sasaran. Ada 3 istilah kunci yang dikemukakan oleh penganut ideologi ini, yaitu kelancaran, transparansi, dan domestikasi. Okay, the next material, the
Ideological characteristic of translator. Number 1, the ideology of domestication. Domestication ideology. The translation process is oriented to the target language culture. Self-translation avoid translation. Rigidity. The translation technique approach aside is literal technique, additions, subtraction, idiomatics, modulation, and transpositions. Translator maintain target language culture well. Number 2, the ideology of exile. For organizing ideology, process orients translation which forage language culture English. Translator very consider the principle of thought and giveness approach. The translation technique is a browing technique and a word-for-word technique. The translator provides information about forage language culture to the target language. Baiklah, saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia mengenai karakteristik ideologi penerjemah. Yang pertama yaitu ideologi domestikasi atau domestication ideology, yaitu proses penerjemah berorientasi dengan budaya bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia. Penerjemah sendiri menghindari terjadinya kekakuan dalam terjemahan atau translations. Pendekatan teknik penerjemah yang digunakan adalah teknik harfiah, penambahan, pengurangan, idiomatik, modulasi, dan transposisi. Penerjemah mempertahankan budaya bahasa sasaran dengan baik. Yang kedua yaitu ideologi pengasingan atau for organizing ideology. Proses penerjemah berorientasi dengan budaya bahasa asing atau bahasa Inggris. Penerjemah sangat mempertimbangkan prinsip kebenaran dan kebaikan. Pendekatan teknik penerjemah yang digunakan adalah teknik peminjaman dan teknik kata demi kata. Penerjemahan memberikan informasi tentang budaya bahasa asing ke dalam bahasa sasaran.